Hai anak-anak ibu semua, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dengan pembelajaran sosiologi kita ya. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Ya, kita akan melihat seperti apa bentuk-bentuk perubahan sosial itu. Yang pertama kita akan melihat berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu, perubahan sosial dapat dibedakan atas dua. Yang pertama disebut dengan evolusi, artinya adalah perubahan yang lambat. Jadi perubahan di tengah-tengah masyarakat itu terjadi secara lambat dan secara bertahap. Ya, kadang-kadang masyarakat itu sendiri tidak sadari kalau ada satu perubahan di dalam masyarakat. Ya, kita lihat seperti perubahan di dalam alat komunikasi ya. Kalau dulu dipakai merpati, lalu pos, lalu sampai sekarang kita bisa mempergunakan internet. Ya, yang kedua adalah namanya revolusi, yaitu perubahan yang terjadi secara cepat. Perubahan yang secara cepat ini dialami oleh masyarakat. Perubahannya terjadi secara menyeluruh dan secara mendasar kepada kehidupan masyarakat. Ya, kamu lihat di dalam foto itu, di situ adanya perubahan tenaga manusia menjadi tenaga robot. Ini kita jumpai perubahan secara cepat atau revolusi itu di revolusi industri. Kita juga mengalami Indonesia mengalami kemerdekaan ya. Yang berikutnya kita akan melihat perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Nah, itu juga dapat dibedakan atas dua. Yang pertama namanya adalah perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan yang sosial yang direncanakan itu adalah suatu perubahan yang memang sudah dilaksanakan atau diaturkan oleh masyarakat ataupun pemerintah. Jadi di dalam proses perubahan yang direncanakan di situ ada agent of change-nya. Ada orang atau lembaga yang menginginkan suatu perubahan. Ya, kita bisa lihat di dalam gambar itu contohnya seperti program keluarga berencana. Ini direncanakan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk. Ya, sebelahnya itu adalah pembangunan jalan tol. Begitu juga dengan pemberian beasiswa, dengan pemberian bidik misi. Yang kedua, berdasarkan sudut pandang masyarakat adalah perubahan yang tidak direncanakan. Ini suatu perubahan di dalam masyarakat yang terjadi secara tiba-tiba. Ya, kadang-kadang di dalam suatu pembangunan yang direncanakan ada efek sampingannya. Ada yang bisa terjadi suatu masalah. Nah, itu juga bisa mengalami perubahan di dalam masyarakat. Ini yang kita buat contohnya adalah apa itu? Coba, iya, bencana alam ya. Yang ketiga, kita akan melihat bentuk perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Ini dibedakan atas dua. Yang pertama disebut dengan perubahan sosial besar, yaitu berpengaruh besar yang dia ini menyangkut semua sendi-sendi kehidupan. Ya, kita lihat itu pengembangan ilmu pengetahuan contohnya ya. Menimbulkan modernisasi menimbulkan kehidupan dan sendi-sendi kehidupan masyarakat akan berubah. Ya, contoh berikutnya adalah kenaikan harga BBM. Nah, jadi harga BBM naik, maka seluruh kebutuhan hidup kita juga akan mengalami perubahan. Ya, ini bisa kita lihat. Yang kedua, berdasarkan pengaruhnya perubahan kecil. Nah, perubahan kecil itu adalah bentuk perubahan sosial yang dia punya pengaruh kecil karena hanya sebagian orang yang melakukannya atau terpengaruh, misalnya seperti model pakaian, model rambut. Ini tidak, walaupun seperti banyak orang mengikutinya, tetapi dia hanya untuk sekelompok orang, tidak kepada masyarakatnya. Kita teruskan, kita melihat berdasarkan arah perkembangannya. Jadi perubahan itu mengalami dampak kepada masyarakat. Dia bisa berdampak yang disebut dengan perubahan progres
atau membuat suatu kemajuan. Jadi misalnya dengan kita memakai teknologi, kita ahli di dalam memakai teknologi, kita mengalami kemudahan di dalam kehidupan. Jadi ini kita dengan perkembangan teknologi kita digampangkan untuk mendapatkan semua kebutuhan hidup kita. Nah, itu yang bersifat progres atau kemajuan. Yang kedua, berdasarkan arah perkembangannya disebut dengan perubahan sosial regres, yaitu perubahan sosial yang bersifat kemunduran kepada masyarakat atau kepada individu atau kelompok ya. Kita bisa lihat dengan pemakaian teknologi, orang melakukan penipuan secara online, melakukan penipuan di dalam berbagai bidang di dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu dia yang menjadi seperti kamu anak muda, kamu mengalami selalu pergaulan bebas akibat apa? Kemajuan zaman, akibat kemodernisasi, hidup kebarat-baratan, seperti itu dia ya nak. Yang selanjutnya kita akan melihat perubahan sosial itu berdasarkan sifatnya. Ada yang disebut dengan perubahan sosial struktural. Perubahan sosial struktural itu adalah perubahan sosial yang menyangkut, yang mendasar kepada suatu yang disebut dengan dasar-dasar kenegaraan atau dasar-dasar berbangsa. Misalnya di dalam pergantian presiden, sudah pasti ya di sana akan ada pergantian menteri, akan ada pergantian program dan produk-produk undang-undang yang baru. Nah, ini dia. Jadi dia itu sifatnya mendasar. Kita lihat yang berdasarkan sifatnya tadi. Yang kedua adalah proses perubahan sosial proses. Nah, ini sifatnya itu adalah tidak mendasar. Nah, seperti perubahan undang-undang dasar kita ya yang disebut dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ini melakukan perubahan perkembangan, termasuk juga kepada perubahan di dalam perkembangan pendidikan kita ya. Kalau dulu kita pakai kurikulum KTSP katanya, sekarang kurikulum 2013. Sekarang ini juga ada pembelajaran daring katanya itu. Jadi mengalami suatu perubahan, proses menuju ke satu kesempurnaan. Ya, demikianlah anak-anak ibu pada hari ini pembelajaran kita tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Ibu harapkan kamu semuanya mengerjakan tugasnya berdasarkan apa yang kamu lihat di video ini, bukan dari Google jawabanmu ya. Dan ibu harapkan semuanya untuk bersemangat belajar. Selamat pagi.